Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas buat sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Perhelatan politik di tahun 2024 sudah berada di depan mata kita. Menjadi indikator pertama dalam kesuksesan pesta demokrasi 5 tahunan ini adalah penyelenggara pemilu. Sudah bersama saya, pengawas pemilihan umum Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bro Hendra. Ya, Gimana kabar Pak Hendra? alhamdulillah baik. Saya bingung ini, mau panggil bro atau bapak ini? Untuk lebih akrabnya panggil saja bro. Bro saja? Ya. Oke, baik. Bro Hendra. Penyelenggaraan pemilihan umum sudah sering kita lalui. Dan bagaimana kesiapan teman-teman dari pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan? Ya, terima kasih. Panwaslu Kecamatan Andolo ini dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Kami di Kecamatan Andolo ini dilantik pada tanggal 27 Oktober 2022. Saya beserta rekan bertiga. Saya sendiri sebagai divisi organisasi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM. Terus kemudian rekan saya Ibrahim Isnan, divisi hukum pencegahan partisipatif masyarakat dan hubungan masyarakat. Terus kemudian Pak Marwansa selaku divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kami di Kecamatan Andolo sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang langsung bersentuhan dengan penyelenggaraan dan peserta pemilu di tingkat bawah dan bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan pemilu. Adapun tugas yang kami lakukan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 105, tugas kami melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan, terus melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Oke, baik. Itu menjadi tugas dan fungsi dari pengawasan. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, perlu diketahui pengawasan atau partisipatif masyarakat dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024 menjadi satu indikator penting juga. Sesuai dengan tagline Bawaslu, atau bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tentu ini menjadi pegangan kita, atau pegangan para penyelenggara. Ya. Bagaimanakah kesiapan pengawas pemilihan umum dalam menyongsong pemilu di tahun 2024 ini? Tentu dari sisi kelembagaan, untuk lebih menguatkan dari sisi internalnya, seperti apa? Ya. Persiapan yang kami lakukan di jajaran panitia pengawas Kecamatan Andolo untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, tentunya kami dibantu oleh sekretariat. Baik, dari kelembagaan pengawas pemilihan umum, khususnya di tingkat kecamatan, sudah ada tim khusus untuk membantu teman-teman yang bertiga nih. Kan kita kalau berbicara SDM, kalau hanya bertiga untuk mengawasi satu kecamatan ini kan, wah, susah sekali gitu ya, Pak ya. Betul. Apalagi kita ketahui kita ini ada 8 desa, 2 kelurahan, jadi total 10 gitu ya. 10 wilayah yang harus diawasi. Gimana itu Pak, tentang untuk lebih memasifkan dari sistem kepengawasan desa-desa sendiri? Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kami juga dibantu oleh staf sekretariat. Staf sekretariat, yang berjumlah 3 orang. Saya sendiri yang mempunyai divisi organisasi sumber daya manusia dan data informasi. Dibantu ada 1 staf divisi SDM, atau biasa kita sering lebih yang biasa disebut dengan divisi staf divisi SDM. Terus kemudian ada 2 lagi staf hukum pencegahan partisipatif masyarakat dan hubungan masyarakat. Terus juga 1 lagi dibantu staf dari Kordit HP P3S penanganan pelanggaran. Dan juga kami memiliki staf pendukung, itu berupa security dan pramusaji, dan dikepalai oleh kepala sekretariat. Berarti cukup lengkap berarti personil yang ada di dalam kelembagaan atau di pengawas Kecamatan Andolo ini ya? Ya, kalau personilnya sebenarnya dilihat dari geografisnya sendiri untuk Kecamatan Andolo, apalagi
wilayah Kecamatan Andol ini kan agak luas. Ada 8 desa, 8 desa. nah, terus kemudian 2 kelurahan. 2 kelurahan. Gitu. Jadi total wilayah semua 10. 10. Ya. Oh, lumayan besar juga Ya. begitu ya. Ketika kita melihat wilayah atau cakupan wilayah yang cukup luas dari sistem pengawasan kita, bagaimana masivitas Ya. dari pengawasan itu bisa terjalin, tentu ada kolaborasi yang saya lihat seperti itu. Kan kabarnya juga ada seperti apa itu, pengawas desa begitu ya? Ya, Pengawas desa. betul. Gimana itu? Ya. Bisa diceritakan? Jadi selain dibantu oleh sekretariat, nah, kami juga dibantu oleh pengawas desa. Pengawas desa. Ya. Jadi pengawas desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 7 tahun 2017 ini dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan. Oke. Itu jumlahnya 1 orang 1 desa. Satu orang satu desa Satu saja. orang satu Dih, desa. apa tidak kesusahan dalam mengawasi? Ya, Kira-kira kalau kita berbicara proses pengawasan di kalau dilihat dari jumlahnya ya kayaknya berbeda kayaknya agak dilihat jumlahnya itu sedikit. Karena kalau kita lihat dari teman-teman penyelenggara lain seperti PPS Ya. dari jajaran KPU itu mereka itu bertiga. Ya, benar, bertiga. Bertiga. Bahkan ada sekretariat yang Nah, ada belum ada sekretariatnya Ya. mereka. Wah. Gitu. Nah, sementara kita di Panwaslu Kecamatan itu cuma 1 orang. Satu orang saja. 1 orang saja itu, sebagai perpanjangan dari Panwas Kecamatan. Terus bagaimana efektivitas dari sisi pengawasan itu? Jadi di pengawas kelurahan desa juga tentunya setelah kami bentuk kami tidak membiarkan begitu saja mereka bekerja sendiri. Oke. Kami juga tetap memantau proses pengawasan yang ada di desa. Ketika proses pengawasan di desa tidak berjalan secara maksimal, itu kami yang langsung turun ke bawah, gitu. Kami langsung turun ke lapangan, gitu. Untuk menguatkan proses pengawasan yang karena cuma 1 orang saja di sana, kami sering melakukan diskusi dengan ya, kami selalu memberi penguatan ya. kepada teman-teman pengawas di desa supaya walaupun mereka sedikit jumlahnya cuma 1 orang dengan cakupan wilayah di desanya juga yang agak lumayan luas. Itu kami melakukan proses pengawasan sesuai dengan aturan yang ada, gitu. Sesuai dengan aturan perundang-undangan baik itu di Undang-Undang 7 itu sendiri maupun di Perbawaslu, gitu. Berarti tidak terlepas dari pedoman-pedoman Ya, atau memang kepastian hukum yang memang menjadi acuan utama dari para penyelenggara ini sendiri. Dan untuk sementara kita cukupkan dulu karena berhubung kita akan lanjut session berikutnya, sahabat Bawaslu. Terima kasih. Untuk session selanjutnya kita akan bahas lebih rinci tentang bagaimana pola-pola pengawasan dan sistem penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pemilu di 2024. Baik, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.